1916 yang didirikan oleh Mao Zedong. Nah, setelah dia memunculkannya, terus dia menjadi presiden. Tahun berapa dia jadi presiden Mao Zedong? Mao Zedong apa Mao Zedong? Mao Zedong. Tulisannya gimana? MAOZEDANG. Terus setelah dia menjadi presiden, 5 negara udah muncul, 5 negara, yaitu Indonesia, Rusia, Korea, terus Korea apa? Korea Utara apa Selatan? Utara, Selatan. Masuk Korea Selatan ada komunis? Enggak. Terus duanya aku lupa. Rusia juga. Coba sebutin. Setelah ayahnya Lenin udah meninggal, Lenin udah tidak mau sama Tuhan. Dia adalah anti Tuhan. Ateis. Anti Tuhan. Lah iya, anti Tuhan itu ateis. Iya. Terus nggak percaya adanya Tuhan gitu kan? Iya. Kenapa? Karena itu setelah ayahnya udah meninggal. Kok dia nggak percaya adanya Tuhan? Kenapa alasannya? Karena ayahnya meninggal itu. Kok malah nggak percaya ada Tuhan? Dulu udah percaya ada Tuhan, sekarang enggak. Kok sekarang? Kan dulu itu, bukan sekarang. Terus setelah dia udah meninggal, makamnya diawetkan. Makamnya apa jasadnya? Jasadnya itu diawetkan. Siapa? Lenin? Terus dikubur di mana? Enggak dikubur, melainkan diawetkan. Iya. Di negara mana? Di Uni Soviet. Uni Soviet kan sekarang pecah. Iya. Udah nggak ada. Uni Soviet udah ada itu. Uni Soviet tuh sekarang udah pecah. Tapi jadi masih negara muncul. Tapi masih muncul kok. Nah itu adanya kan Rusia sekarang. Pecahannya coba dibaca. Umi itu nggak hafal. Ada dulu Uni Soviet tapi sekarang udah pecah. Di antaranya Rusia itu. Terus setelah Lenin udah meninggal, terus Partai Komunis Cina udah muncul, dan Partai Komunis Cina itu melawan Partai Nasional Cina. Lebih baik Chiang Kai-shek, pemimpin Partai Nasional Cina kan, itu lebih baik dia melawan Partai Komunis daripada sama melawan dengan Jepang. Oh gitu. Terus setelah Zhang Zueliang ditangkap dan dipenjara dan dibebaskan, yang dibilangin sama orangnya itu gak boleh ada bedanya dengan perbedaan antara Partai Nasional dan Partai Komunis. Terus dan setelah itu
Chiang Kai-shek berubah pikiran. Ternyata dia harus melawan dengan Jepang. Dulunya itu negara Cina itu bernama Manchuria. Yang kedua menjadi Mandarin. Sekarang sudah menjadi Cina. Ya terus setelah dari berarti kemunculan Partai Komunis itu pertamanya dari Cina. Iya, Terus setelah dari Cina, mana lagi yang muncul Partai Komunis? Rusia udah. Rusia Terus? tahun berapa? Setelah Lenin gak percaya ada Tuhan. Nah, ya tahun berapa? Yang saya gak tahu sih. Terus giliran Indonesia udah muncul setelah 1948. Nah, di situ santri-santri itu dibunuh, sedangkan ustadzah, kiai, nyai udah dipenjara karena dikira udah Membunuh siapa? itu kiai sama ustadz udah dipenjara itu. Terus apalagi santri itu ditelanjangin terus dibunuh, dan apalagi ada yang make pakaian terus dibunuh, dan ada yang dimasukkan ke sumur yang udah mau siap-siap untuk dipakai. Lubang buaya. Bukan. Beda di mana, daerah mana? Ya Madiun. itu di seluruh kok Madiun, terus balai kota mana? sampai sini banyak. Ya mana, maksudnya di daerahnya jelas. Masih ingat nggak daerah? Yogyakarta, Jakarta, terus Madiun, terus Jawa Timur, Jawa Tengah, dan banyak lagi. Udah dipimpin oleh DNID sama Musso. Terus? Nah, setelah itu Amir Syarifuddin itu udah ikut sih. Terus? Dan setelah semua sudah banyak yang menjadi partai komunis di seluruh Indonesia, ya kan? Terus? Itu Soekarno memilih dengan partai komunis daripada dengan Amerika. Maksudnya gimana? Bukannya Soekarno itu mau merangkul semua golongan. Jadi Soekarno itu mau merangkul semua golongan Islam, nasionalis, komunis, mau jadiin satu, mau dirangkul tuh semua. Tapi Soekarno milihnya itu partai komunis daripada Amerika. Kok Amerika? Amerika kan bukan partai. Bukan. Maksudnya dari Cina gitu. Bukan. Terus? Maksudnya Soekarno ini gak mau bersama dengan Amerika, bantuan Amerika. Lebih baik dia bantuan sama PKI. Oh gitu. Ya. Lebih baik dari negaranya sendiri. Lebih baik sama negaranya sendiri daripada menerima bantuan dari luar gitu. Iya. Terus apalagi setelah sudah itu dia membubarkan tahun 1966. Nah, terus dan dari awal 1965 7 jenderal itu dibunuh pada 30 September. Gerakan 30 September itu udah ada. Itu ada pembunuhan. Terus pertama-tama Ahmad Yani dulu yang dibawa. Pertama kali itu Ahmad Yani sedang tidur, terus dipanggil sama anak laki-laki. Boknya adalah
itu penjaga istana negara, dan dari 1965 Satria Wirawa udah ikut bersama PKI. Terus Saat itu mereka sedang menunggu pembantunya Ahmad Yani ditahan, suruh duduk. Terus anaknya Ahmad Yani itu lagi manggil sama Ahmad Yani. Terus Ahmad Yani itu datang, dia disuruh bawa ke berhadapan dengan Presiden Soekarno, padahal dia mau dibunuh. Dia mau pakai baju, terus gak bolehin, terus cuci muka dan berpakaian, mandi gak boleh, terus dia kayak gini. kayak gini gimana? Apa itu toh bajunya toh? Bukan, senjatanya diambil, terus itu di sorong gitu, diambil, terus senjatanya diambil terus dia